Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama gua di Kaguya Sanime. Seperti biasanya, gua bakal membahas atau membagikan rekomendasi tentang anime-anime yang udah gua nonton ke kalian. Dan tentunya anime yang bakal gua bagikan ini atau gua rekomendasikan ini adalah anime yang menurut gua bagus dan juga cukup recommended kalau lu pada tonton. Karena gua jujur gua seneng sama anime ini. Dan oke, jadi langsung aja. Jadi judulnya kali ini adalah Sakugan. Ini adalah anime dengan rating 7,5 yang baru aja tayang di fall 2021. Tepatnya di 7 Oktober 2021 ini. Dan udah ada 3 episode kalau nggak salah. Dari 3 episode tersebut, gua pun sedikit menyimpulkan kalau anime ini adalah salah satu anime terbaik yang menurut gua patut ditonton ataupun gua patut diikutin buat nemenin akhir tahun 2021 ini. Jadi kenapa gua ngerekomendasiin anime ini? Jadi sebelum itu gua bakal ngasih sinopsisnya dulu. Jadi anime ini itu menceritakan tentang berlatar di sebuah tempat, entah di mana tempatnya dan apa yang terjadi. Namun yang pasti gua tahu di tempat ini tuh adanya di dalam bumi. Jadi kalau lu pernah nonton Gurren Lagann, lu tahu kan kalau Gurren Lagann itu latar tempatnya itu di dalam bumi. Nah, karena suatu zaman yang terlalu maju, jadi di anime ini pun di Sakugan ini zaman tersebut membuat permukaannya itu pokoknya mungkin gak layak ditempati, jadi manusianya itu pada tinggal di dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini itu semua manusia hidup dengan normal dan ada sebuah pekerjaan yang dimana pokoknya di dalam tanah ini tuh petanya itu udah nggak karuan lah. Jadi ada sebuah pekerjaan yang dimana disebut sebagai marker. Nah, si marker ini tugasnya itu buat nyari atau menjelajahi daerah-daerah di dalam tanah, atau ya mereka adventure lah, petualangan buat nyari. Pokoknya mereka itu pengen menjelajah semua tempat yang ada di dalam tanah. Jadi walaupun manusia di zaman ini mereka tinggal di dalam tanah, namun mereka itu masih terlalu tidak mengenal dunia di sekitarnya gitu. Jadi mereka ya taunya cuman beberapa tempat di dalam tanah doang, karena dengan alasan juga jadi mereka itu ada tinggal di sebuah tempat yang namanya itu koloni. Jadi di koloni itu nggak ada bahaya, nggak ada apa-apa, pokoknya semua manusia hidup dengan damai. Tapi di luar koloni itu kalau kita analogikan kayak hutan gitulah, jadi banyak bahayanya. Di luar koloni ada sebuah monster yang gua lupa namanya apa, tapi monster tersebut itu jalan atau hidup dengan mengambil energi yang ada di dalam bumi. Tapi di kakinya itu ada kayak kabel hijau. Nah, itu kabel hijau itu nyatu ke bumi dan itu yang buat bikin monster tersebut gerak. Jadi balik lagi kita ke fokus tokoh utama kita. Tokoh utama kita itu ada 2 orang sebenarnya, tapi yang lebih utama itu namanya si Memempu. Nah, si Memempu ini kalau kita sama-samain sama anime lain itu kayak anime Dr. Stone, yaitu kayak si Senku. Memempu sama Senku ini menurut gua hampir mirip, dan mungkin bisa dikatakan mirip. Mereka sama-sama dari kecil itu mereka udah senang banget gitu loh nyari ilmu, dan walaupun mereka belum sepenuhnya dewasa, mereka udah pintar banget pokoknya. Dan bahkan si Memempu ini umurnya nggak lebih dari 15 tahun, mungkin ada 10 tahunan lebih mungkin ya, karena dia masih bocil banget dan dia udah lulus kuliah. Yap, si Memempu ini benar-benar jenius, dan ya begitulah
Dan dia ada satu lagi tokoh utama kita, yaitu si bapaknya Memempu, si Gagamba. Si Gagamba ini dia itu dulunya mantan marker. Nah, jadi si Gagamba itu sering ribut sama si Memempu ini karena si Memempu pengen jadi seorang marker. Nah, si Gagamba kan dulu udah pengalaman jadi marker, dan mungkin kayaknya dia ada kehilangan satu sosok yang dia cintai atau berharga. Jadi pas si Memempu ngomong sama si Gagamba buat dia pengen jadi marker, si Gagamba ini nggak ridho, nggak ikhlas lah gitu. Pokoknya lu jangan jadi marker, pokoknya lu masih kecil, lu jangan jadi apa-apa. Dia lu jadilah anak kecil biasa gitu loh, main-main atau gimana gitu. Tapi si Memempu ini karena dia jenius dan dia juga jadi itu nggak nurutan gitu sama orang tuanya gitu. Jadi dia pengen lah jadi marker gitu. Nah, jadi hal itulah yang membuat si Memempu sama si Gagamba ini sering ribut gitu. Dan akhirnya suatu hari di koloni mereka, di tempat tinggal mereka yang aman itu, ada sebuah monster yang gue sebutin tadi. Monster tersebut itu sebenarnya nggak terlalu mudah buat nyerang tempat atau koloni mereka, tapi pada hari itu monster tersebut itu nyerang ke koloni Gagamba sama si Memempu ini. Ada 2 atau enggak 3 gitu. Jadi karena si monster tersebut nyerang, jadi isi koloni mereka itu ya acak adut gitulah. Mereka pada bubar kemana-mana, ada yang mati juga. Bahkan si sahabatnya Memempu juga ikutan mati. Dan mereka pun membersihkan monster-monster tersebut. Jadi monster tersebut itu emang susah buat dimatiin. Jadi ada beberapa orang yang harus ngelawan mereka. Nah, si manusia di anime ini itu ada ngelawan monster-monster tersebut dengan cara ngelawan mereka dengan kayak robot gitu, kayak robot mecha. Lo kayak tahu Darling in the Franxx kan? Nah, ada robot model kayak gitu, tapi nggak kayak gitu juga gitu. Di anime ini cuman kayak robot, terus isinya ada 2 orang yang mengendarai robot tersebut. Nah, di anime ini robot-robot inilah yang mereka gunakan buat ya melakukan kayak melawan monster ataupun menjelajah dunia lain. Nah, ini mereka pakai robot ini, dan yang pakai robot ini namanya marker. Nah, jadi intinya banyak dari mereka yang gugur karena ngelawan si monster tadi. Si marker itu banyak yang gugur, termasuk temennya Memempu itu juga marker, tapi dia juga gugur. Dan situasinya udah runyam banget. Dan akhirnya jadi singkat cerita, Gagamba ini akhirnya dia gimana ya, dia kayak ya dia ke garasi dan dia pakai si robotnya yang Gagamba pakai dulu kan. Dia di marker, dan ya intinya Gagamba ngelawan monster tersebut, dan Memempu juga diikut ngelawan monster tersebut kan. Ada 2 orang di dalam robot tersebut isinya kan, dan mereka ngelawan, mereka intinya menang karena si Memempu ini cerdas, dan Gagamba juga dia itu veteran lah pokoknya, veteran marker gitu. Orang cerdas tambah veteran. Nah, itu dia ya menang, pasti mereka menang. Dan singkat cerita mereka pun menang dan monster tersebut dihabisi. Itu awal ceritanya. Bukan sinopsis, malah jadi awal cerita kan. Ya, jadi gitu. Dan mereka menang. Akhirnya setelah kejadian tersebut, satu koloni kembali aman, dan mereka itu memutuskan buat pergi menjelajah ke dunia luar ataupun menjelajah dalam bawah tanah. Pokoknya bukan di dalam koloni, mereka kayak ya ke bawah tanah, menjelajah tempat yang belum dijamah oleh manusia-manusia di zaman itu.
Nah itu jadi ceritanya kayak gitu. Anime ini menceritakan tentang Memempu dan juga Gagamba, sang ayahnya itu, dalam mereka itu perjalanan di bawah tanah mereka itu. Nah tuh, jadi anime ini sangat recommended, nggak sangat sih ya, maksudnya nggak wajib-wajib banget buat lu tonton, tapi menurut gua cukup bisa lah kalau lu pengen nyari sebuah anime mecha, terus anime dengan cerita orang tua sama anaknya yang saling membantu. Nah anime ini cocok banget buat lu, nggak kayak anime itu yang ibu anak masuk ke isekai gitu kan. Itu pokoknya dibandingkan anime ini, gue lebih milih anime ini beneran, asli. Dan si Memempu juga seorang loli, dia cakep, pokoknya cakep banget. Dan juga apalagi ya, mungkin segini aja dari gua untuk kali ini. Dan makanya tonton Sakugan ini baru 3 episode. Buat kalian yang mau ngikutin, ini masih 3 episode, jadi kalian belum terlambat ya, agak terlambat sedikit nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang mau nge-batch ya, kalian bisa tunggu juga, kalian bisa tunggu aja dulu sampai mungkin biasanya 12 atau berapa episode sih, nggak tahu gua ya. Intinya ribet lah kalau nge-batch, kalian bisa ngikutin aja langsung anime ini. Judulnya Sakugan, Sakugan. Oke. Jadi mungkin untuk kali ini segini aja dari gua. Ada salah gua mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Next time and see you again. See you again then next time. Okay, goodbye.